Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan arteri serta vena yang membawa darah ke seluruh tubuh. Hal ini sangat penting untuk membawa oksigen ke seluruh sel-sel di tubuh. Satu bagian pembuluh darah mengedarkan darah melalui paru-paru untuk pertukaran gas, lalu bagian lainnya mengisi bahan bakar seluruh tubuh. Maka dari itu, sistem peredaran darah sangat penting dijaga kelancarannya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah besar dan kecil? Berikut penjelasannya. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah dan setiap beredar darah melalui jantung 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih tebal. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah diisi oksigen akan mengalir kembali ke jantung. Di paru-paru, darah mengalir melalui kapiler atau alveoli, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, untuk menghilangkan karbon dioksida dan menambahkan oksigen ke darah. Darah yang sudah terisi oksigen kemudian meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis yang mengembalikannya ke atrium kiri agar sirkuit pulmonal. Saat sirkuit pulmonal berakhir, maka sirkuit sistematik dimulai. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu menuju ke vena pulmonalis, dan yang terakhir menuju ke serambi kiri. Inilah merupakan proses dari peredaran darah kecil. Lalu sekarang peredaran darah besar. Mari kita bahas. Besar. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan ke seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirim darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdesoksigenasi kembali ke jantung. Darah yang mengandung oksigen akan memasuki atrium kiri dan vena pulmonalis. Setelah itu, darah kemudian dipompa melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dari ventrikel tersebut, darah dipompa melalui katup aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar di tubuh. Untuk pertukaran gas dan nutrisi dengan jaringan tubuh terjadi di dalam kapiler yang mengalir melalui jaringan. Sirkulasi sistemik menjaga metabolisme setiap organ dan setiap jaringan dalam tubuh tetap hidup, kecuali parenkim paru-paru yang disuplai oleh sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik secara keseluruhan adalah sistem tekanan yang lebih tinggi dibanding sirkulasi pulmonal. Hal ini karena sirkulasi sistemik harus memaksa volume darah yang lebih besar untuk mencapai bagian tubuh yang lebih jauh dibanding dengan sirkulasi pulmonal. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung lagi. Dengan siklus secara detailnya, bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, lalu ke vena cava, lalu ke serambi kanan. Untuk lebih singkatnya, mari kita simak sekali lagi. Bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Nah, berikut pembahasan tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Singkatnya, peredaran darah kecil itu melewati paru-paru, kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.